Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat YouTube semua, dengan saya Ian di channel sangat sederhana ini, Tukang Las Lahat. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan yang pasti selalu semangat ya dalam menjalani aktivitas kita. Dan mari kita belajar bersama lagi. Di kesempatan video kali ini kita coba perluas pengetahuan seputar las listrik, supaya kita dapat lebih berkembang di tengah kemajuan alat-alat seputar las listrik. Dan adapun channel ini dibuat bukan maksud tujuan untuk menggurui, bahkan mengajari, hanya sekedar berbagi pengalaman dari seorang pemula untuk pemula, supaya kita dapat berkreasi seputar dunia pengelasan. Ambil yang bermanfaat, perbaiki dari segala kekurangan dari penyampaian saya. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja prosesnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, baiklah sahabat YouTube semua, kembali lagi di channel sederhana ini, channel Tukang Las Lahat. Semoga saja kita selalu semangat dalam berbagi dan berkreasi seputar dunia teralis, dan tidak pernah jenuh dan berhenti mencari ilmu seputar dunia pengelasan, supaya kita dapat berkembang lagi untuk selanjutnya ya. Dan pada kesempatan video kali ini kita coba belajar bareng bersama-sama lagi, ambil sisi baiknya dari penyampaian saya. Dari segi video, apabila masih banyak kekurangan mohon dimaklumi ya, karena terkhusus saya ini masih pemula, hanya saja mau berbagi untuk sahabatku yang lain atau yang adik-adik yang mau belajar mengelas. Semoga saja ada manfaatnya kali ini. Dan baiklah, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai bersama-sama prakteknya. Pertama-tama saya siapkan kunci besi atau kunci behel seperti ini, bisa dilihat ya sahabat sekalian. Lalu untuk bahan prakteknya saya telah menyiapkan besi behel atau besi ulir seperti ini. Ini hanya sebagai contoh ya. Untuk besinya terserah sahabat sekalian, sesuaikan saja dengan kebutuhan yang akan kita buat lingkaran nanti. Dan adapun besi tonggak seperti ini sebagai penahan atau pembuat behelnya nanti, ini dibuat dari behel juga ya, yang kita laskan di siku. Tujuannya nanti agar bisa dijepitkan di ragum. Jadi seandainya sahabat sekalian belum mempunyai ragum seperti ini, kebetulan ragum ini sendiri saya buat sendiri ya sahabat sekalian. Jadi bisa kalian laskan di gunting atau di tiang atau di kayu, balok kayu ya, supaya tujuannya untuk bisa menahan saat kita menarik behel yang kita tekukan nanti. Dan untuk prakteknya kita contohkan saja. Saya di sini telah menyiapkan bekas piringan cakram ya. Ini anggap saja media yang kita akan buat lingkaran, atau contohnya tempat dudukan pot bunga atau tempat wadah galon atau lain sebagainya ya, yang sekiranya kita ingin buatkan lingkaran di bawahnya. Jadi sebelumnya kita ukur dulu atau kita ketahui dulu diameternya. Kenapa saya di sini mengukur diameternya? Supaya kita lebih mudah mencari dan menentukan rumus lingkaran itu nanti ya sahabat sekalian. Karena menurut saya kalau waktu saya dulu menggunakan tali rapia atau menggunakan meteran yang kita lingkarkan di lingkaran yang akan kita buat lingkaran ini, itu menurut saya akan sedikit rumit dan sedikit repot ya. Jadi mungkin cara ini bisa menambah solusi kita supaya lebih praktis lagi. Baiklah, untuk diameter lingkarannya sendiri kita dapatkan kurang lebih 22 cm. Jadi untuk mencari panjang keseluruhan besi yang akan kita tekuk, kita harus menggunakan rumus lingkaran ya. Dan untuk rumus lingkaran ini sendiri telah kita pelajari di pelajaran SD. Jadi untuk rumusnya kurang lebih seperti ini. Saya akan menggambarkannya supaya lebih jelasnya, yaitu pi dikali diameter ya. Untuk nilai pi ini sendiri sudah ditetapkan dari rumusnya itu sendiri, yaitu 22/7 atau 3,14. Jadi tidak bisa dirubah sama sekali ya. Jadi mau berapa saja lingkaran yang akan kita buat, tetap saja untuk pi nya nilainya kurang lebih seperti ini ya sahabat sekalian.
Dan untuk diameter sebagai contoh di sini telah kita dapatkan tadi ya, kurang lebih 22 cm. Jadi kita kalikan saja ke pi, karena di sini saya tidak terlalu pasti untuk menghitung di luar kepala, jadi saya menggunakan kalkulator di HP kita ya sahabat sekalian. Jadi kita lebih mudahnya menggunakan 3,14 saja ya. Jadi dikalikan diameternya tadi 22 cm, maka dia akan menghasilkan ukuran kurang lebih 69,8 cm ya sahabat sekalian. Bisa dipahami ya untuk semuanya. Untuk praktek dan lebih jelasnya, mari kita langsung saja potong besi ulirnya ini sebagai contohnya apakah benar atau tidak. Dari segi perhitungan kita tadi, langsung saja kita potong ukurannya 69 cm ya sahabat sekalian. Dan setelah kita potong tadi, kita langsung saja tekuk di behel yang telah kita siapkan tadi, atau di tonggak yang telah kita siapkan tadi menggunakan kunci besi seperti ini ya sahabat sekalian. Dan untuk sistem penekukan secara manual, kita tarik secara perlahan saja ya, menggunakan perasaan saja. Karena apabila kita emosi atau sedikit cepat untuk penarikannya, akan menghasilkan tekukan yang patah-patah ya, sehingga tidak melingkar atau tidak terlalu bulat. Jadi untuk cara penekukan ini sendiri bisalah kita pelajari ya bersama-sama, atau kita pelajari nanti supaya lebih paham dan hasilnya lebih maksimal ya sahabat sekalian. Dan untuk teknik ini sendiri atau teknik perhitungan ini sendiri menggunakan rumus lingkaran, saya sarankan untuk penekukannya menggunakan cara manual saja seperti yang saya contohkan ini ya sahabat sekalian. Karena apa? Menurut pendapat saya, seorang pemula seperti saya, cara yang manual akan lebih akurat ya dibandingkan cara menggunakan mesin roll. Karena mesin roll itu atau alat roll akan menyisakan sisa tekukan di ujung behel ini nanti, jadi kita harus memotongnya lagi. Oke, baiklah, untuk semuanya kurang lebih seperti ini video pembelajaran bareng kita kali ini. Semoga saja dari apa yang bisa saya bagikan dan saya sampaikan di kesempatan video kali ini dapat memberi manfaat yang besar untuk kita semua. Dan inti dari semua ini kembali lagi dari diri kita masing-masing, karena pada dasarnya semua insan mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Gali dan pelajari lagi potensi dari diri kita sendiri, karena hidup ini cukup satu kali, gunakan sebaik mungkin. Mulailah dari hal yang tersederhana terlebih dahulu, karena apabila kita menunggu momen dan waktu yang tepat, itu semua hanya membuang waktu ya. Karena apabila waktu itu tidak akan pernah menjadi tepat, selalu berputar. Oke, baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Salam semangat untuk semuanya. Salam seniman api pemula.